seluruh bumi, suci dan benar selamanya. Firman-Nya bersinar, terang dari surga, hanya Dia berikan untukmu. Ikutlah kami menjadi saksi, mari berkelana kita bersama, firman-Nya hidup selamanya. Selamat sore adik-adik yang ada di rumah, yang ada di mana saja. Nah, perkenalkan nama kakak Stefanita Tinting. Kalian bisa manggil kakak bebas apa aja. Nah, kan biasanya kalau anak-anak Sabtu Ceria tuh setiap akhir bulan kan mengadakan Bible Games kan di gereja, main-main, seru-seruan. Tapi karena ada pandemi corona ini, kita harus tetap mengikuti peraturan pemerintah dan tetap di rumah. Nah, tapi tidak apa-apa, jangan kalian khawatir. Kita bisa saja memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada, baik di rumah, dimanapun itu, kita bisa kapan saja dan dimana saja memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, mari kita mengangkat satu pujian, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home. Aduh, masih kurang bersemangat ini adik-adik. Baru ada yang bangun ya ini, baru bangun apa semua ya ini. Aduh, coba kita ulang nyanyi dari awal ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home. Nah, adik-adik, mari sekarang kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang dalam surga, terima kasih banyak ya Tuhan, karena pada hari ini Engkau boleh mengumpulkan lagi kami di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Walaupun ya Tuhan kami tidak bisa berkumpul ya Tuhan, kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami semua bersatu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Semoga ya Tuhan ibadah Sabtu Ceria kami ini dapat berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Doa ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian, dengar ya panggil nama saya. Dengar ya panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi ya kita nyanyi. Dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu. Dengar ya panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah.
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu buah lagu, yaitu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang dalam surga, terima kasih banyak ya Tuhan, karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami sepanjang ibadah satu Juda ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berkatilah Kak Yusni ya Tuhan yang akan memberitakan sebagian kebenaran dari firman-Mu. Biarlah apa yang ia beritakan ya Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami semua, dapat menjadi pedoman dan pegangan dalam hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan pada saat sore hari ini. Kita boleh ada, sebetulnya kita ada sampai saat ini semua karena berkat Tuhan. Dan kembali lagi kita berkumpul lagi di tempat ini, berkumpul lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muslia Halawa. Saya berasal dari Nias. Salam kenal dengan adik-adik semua. Walaupun saya nggak pernah berjumpa dengan adik-adik, tapi saya percaya bahwa adik-adik senang dengan kakak di sini. Nah, pada saat ini saya ajak adik-adik semua untuk buka Alkitab, untuk ambil Alkitabnya, dibuka Alkitabnya, dan kita buka di dalam. Adik-adik semua udah ambil Alkitabnya. Ayo kita buka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim 16 pasalnya, ayatnya yang ke-25 sampai 30. Nah, Kak Yusni bacakan yang ayatnya ke-25, 26, 27, dan 29 dan 30. Dan yang 28 kita bareng-bareng baca ya. Kak Yusni akan membacakannya. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka,
panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, "Lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga di rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya." Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Yang ke-28 kita bareng-bareng baca ya. 1, 2, 3. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah, adik-adik, di sini kakak beri tema di sini kehilangan kesempatan. Nah, adik-adik, yang saya mau tekankan di sini di cerita ini ayatnya yang ke-28. Di situ dikatakan, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Nah, adik-adik, di sini kalau udah kita ketahui bahwa Simson itu adalah orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang dipuji-puji, disanjung, bahkan orang yang dipilih Tuhan. Nah, di sini kenapa dikatakan di sini kenapa dia bisa kehilangan kesempatan? Nah, adik-adik, Simson ini dulunya dia bisa melakukan segala sesuatunya, tapi ketika dia ketika dia mulai jatuh cinta kepada seorang perempuan yang namanya Delila, nah disitulah dia mulai kehilangan kesempatan. Kenapa? Karena ketika dia jatuh cinta kepada Delila, dia hanya berfokus kepada Delila. Apa yang diminta Delila dia penuhi. Dan kalau kita tahu bahwa kekuatan Simson ini ada di kepalanya. Tetapi ketika Delila mencari tahu bagaimana Simson itu bisa hebat, kuat, tapi karena dia cinta kepada Delila, dia mengasih tahu semuanya itu. Tetapi Tuhan telah melarang dia kalau orang Filistin itu dia tidak boleh dia nikahi. Tetapi apa yang terjadi, dia mencintai Delila. Nah, di sini ada yang tadi judulnya yaitu kehilangan kesempatan. Nah, mengapa kesempatan itu bisa hilang di dalam kehidupan Simson? Yang pertama, ia mengandalkan kekuatannya sendiri. Simson ini
dia hanya mengandalkan apa yang dia miliki. Dia telah memiliki kekuatannya. Nah, dia tadi seperti yang kakak bilang tadi tuh, dia kuat, hebat, gagah, orang yang disanjung-sanjung, orang yang dipuji-puji, orang yang diandalkan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Dia kehilangan kesempatan karena dia tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, begitu juga dalam kehidupan Kak Yusni dan adik-adik. Ketika kita cuma mengandalkan, contohnya kita sekolah, terus mama papa kita nyuruh kita untuk belajar. Kalau pulang dari sekolah belajar. Nah, ketika orang tua kita suruh untuk belajar, kita menghiraukan semua itu. Kita tidak mengikuti apa yang dibilang orang tua. Ketika orang tua kita menyuruh kita untuk belajar, kita berkata, masih ada waktu, kalau ujian nanti masih ada waktu. Nah, adik-adik, tanpa sengaja kita udah menyanyiakan waktu yang ada. Ketika sampai untuk ujian ataupun ulangan, nah barulah kita menyadari bahwa kita itu sudah menghilangkan kesempatan dalam kehidupan kita. Barulah kita menyesal. Nah, adik-adik, kakak mau katakan bahwa mari kita menggunakan kesempatan yang ada. Jangan sampai kesempatan itu hilang dalam kehidupan kita. Janganlah kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri atau kepintaran kita sendiri. Tapi marilah kita mengembangkan kepintaran itu dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, mari kita mematuhi setiap perintah orang tua, mematuhi apa yang disampaikan orang tua ke kita. Nah, dan yang keduanya, tidak taat. Kenapa Kak Yusni bilang di sini tidak taat? Karena Simpson ini dia keras kepala. Jika seandainya dia mengikuti perintah Tuhan, ketika Tuhan berkata, jangan ambil istrimu seorang dari Filistin. Tapi karena dia tidak taat kepada Tuhan, karena dia keras kepala, yang terjadi yaitu kehilangan kesempatan. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita, Kak Yusni dan adik-adik. Kalau seperti yang Kak Yusni tadi bilang kan, ketika orang tua menyuruh kita belajar, tapi kita keras kepala, untuk apa sih belajar, masih ada waktu, untuk apa sih cepat-cepat, masih lama juga ujian gitu. Nah, dengan kita keras kepala, maka waktu yang sudah ada itu akan hilang, kesempatan yang ada itu akan hilang. Nah, jadi adik-adik, Kak Yusni ajak adik-adik mulai dari sekarang, pakailah waktu yang ada, pergunakanlah kesempatan yang ada selagi masih ada. Ketika kita disuruh ini, kita harus kerjakan. Ketika adik-adik disuruh mama papa kerjakan ini, kerjakan. Ketika adik-adik disuruh papa mama kakak atau teman-teman, ayo kita belajar gitu. Nah, belajarlah dengan baik. Jangan nanti kesempatan itu hilang dalam kehidupan adik-adik. Nanti lama-lama, contohnya adik-adik udah pintar kan, sekarang pintar. Nah, lama-lama kalau adik-adik nggak mau belajar, kalau adik-adik tidak mempergunakan kesempatan yang ada, otomatis pengetahuan yang adik miliki sekarang bisa hilang dalam kehidupan adik-adik. Nah, jadi mulai dari sekarang, mari pergunakan waktu yang ada supaya nanti adik-adik nggak menyesal di kemudian harinya. Adik-adik tidak menyesal, kenapa tidak saya ikuti gitu. Nah, jadi mulai sekarang adik-adik harus bisa semangat untuk belajar, untuk mengikuti perintah orang tua. Jangan dulu menunda-nunda.
Nah, nanti aja gitu, nanti. Padahal waktu itu tidak akan pernah terulang lagi. Waktu itu ya berlalu ya kan. Jadi mulai sekarang harus memakai waktu itu biar kesempatan itu nggak hilang dalam kehidupan kita. Oke adik-adik. Nah, Kak Yusni di sini Kak Yusni beri yang menjadi kesimpulannya, pergunakanlah waktu selagi ada, janganlah sia-siakan, sebab waktu itu adalah kesempatan dalam kehidupan kita, dan waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita ketika kita mempergunakannya dengan baik dan tidak menyia-nyiakannya. Itulah sebabnya Simson itu dia berkata di ayatnya 28 di situ, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan itu mengembalikan kesempatan itu, karena dia udah mengetahui bahwa kesempatan itu udah hilang dalam kehidupannya. Tapi Tuhan masih memberikan kepadanya kesempatan. Nah, saat ini adik-adik, pergunakanlah waktu itu. Biarlah waktu itu kembali ke adik-adik semua. Nah, yang menjadi ayat hafalan kita pada saat sore hari ini di ayatnya yang ke-27. Ayo kita baca bersama-sama. Udah dapat ayatnya? Ayo Kak Yusni hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Demikian saja adik-adik firman-Nya. Biarlah firman ini boleh memberkati adik-adik semua. Biarlah kita boleh mempergunakan waktu itu dengan baik. Saat ini Kak Yusni ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya. Kak Yusni berdoa. Ayo kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik buat kebaikan-Mu pada saat sore hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali Tuhan, walaupun hanya lewat secara online kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya tidak terbatas dengan ruang dan waktu Tuhan. Firman-Mu dan Roh Kudus-Mu tetap hidup dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan Yesus berdoa buat adik-adik yang ada, anak-anak-Mu ini Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Engkau terus Tuhan ingatkan kepada mereka, biarlah mereka boleh mempergunakan waktu yang ada Tuhan, sehingga kesempatan tidak hilang dalam kehidupan mereka, sehingga waktu yang sudah Tuhan sediakan untuk mereka Tuhan tidak hilang dalam kehidupan mereka, sehingga mereka nanti Tuhan tidak mengalami yang namanya penyesalan di kemudian hari. Bapa yang baik, sehingga mereka terus mempergunakan waktu mereka dengan baik Tuhan Yesus untuk hormat kemuliaan-Mu. Bapa yang baik, berkati setiap lepas pribadi mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kepintaran, hikmat, pengetahuan, pengertian daripada Tuhan terus menjadi milik bagian mereka Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh terlindung, terbebas dari segala sakit penyakit Tuhan, bahkan dari virus corona yang ada Tuhan. Bapa yang baik, jadikanlah hidup mereka sebagai berkat di tengah-tengah dimanapun mereka berada, terlebih-lebih di hadapan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.